Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Wa qala aidan wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umuri muhdatsatuha, fa inna muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan sampai kita pada penghujung di Ramadan ini. Sudah memasuki bulan Syawal, bulan peningkatan. Mudah-mudahan amal ibadah kita bisa meningkat. Kegiatan-kegiatan baik, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa tetap berlanjut di luar bulan Ramadan ini. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dengan dinul Islam, membebaskan umatnya dari zaman kejahiliaan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita juga sudah paham betul bahwasannya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ketika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Bukankah hadis yang sering kali kita dengar, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga banyak orang yang mengartikan ketika Idul Fitri kembali seperti bayi, kembali suci. Tapi belum tentu juga kita yang sudah melewati bulan Ramadan itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan di hadapan para hadirin ketika itu, setelah bulan Ramadan ini usai, yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan pengampunan dan agar amal-amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu sholat qiyamul lail yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Belum tentu kita yang membaca Al-Quran one day one juz, satu hari satu juz, bahkan ada yang dalam satu bulan bisa khatam berkali-kali. Kita tidak tahu amalan kebaikan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu mari kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan pengampunan, agar amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil hikmah dari ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa yang kita lakukan itu. Yang pertama, kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya iman yang terbesar, yang paling tinggi adalah tatkala ketika kita mampu beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kita, yaitu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan bila kamu tidak melihatnya, maka kamu sadarlah bahwa Ia melihatmu. Poin pertama. Jadi kita merasakan bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi kita. Kalau ini benar-benar ada dalam hati kita dan kita berkeyakinan bahwasanya Allah itu mengawasi kita, maka kita akan terus ada di garis jalannya. Kita tidak akan neko-neko. Punya kekuasaan tidak akan korupsi 271 triliun. Punya kekuasaan tidak akan sewenang-wenang bagi bansos pilih kasih. Kenapa? Merasa Allah yang mengawasi, yang berhak diberikan. Tapi sekarang kan tidak. Kalau punya kerabat pasti bansos dapat terus. Yang seharusnya betul-betul dapat tapi tidak dapat. Kenapa? Dia tidak merasa bahwasanya Allah melihat dia. Tingkah laku perbuatannya, ucapannya. Kalau dia merasa bahwasanya Allah senantiasa melihat, maka dia akan terus merasakan takut. Yang bukan haknya tidak akan diambil, yang haknya dia akan diberikan kepada dia. Ma'asyiral muslimin, muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah pun juga berfirman dalam surat Al-Mulk, wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Jadi ini. Kemudian poin berikutnya yaitu kita sadar melakukan kewajiban, baru setelah itu menerima hak. Ketika kita berpuasa, kita bersusah payah dulu, berletih-letih dulu, tubuh menjadi lemas, bisa terjadi dehidrasi, kekurangan minum, lemas tubuh kita. Kita bersusah payah dulu. Tapi setelah bersusah payah, ada saat berbuka. Ada saat nanti bagi orang-orang yang ahli berpuasa disediakan babur rayyan, pintu surga yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nanti pun akan berjumpa ketemu dengan Allah, puncak kenikmatannya. Jadi luar biasa, tapi bersusah-susah dulu sehingga dapat kita ambil sebuah pelajaran. Kalau begitu jangan sampai kita belum melaksanakan kewajiban tapi kita minta hak terlebih dahulu. Sang istri minta shimmer dulu. Sekarang ini kan pakaian yang lagi viral shimmer, pakaian yang bikin silau. Makanya bapak-bapak kalau keluar sekarang pakai kacamata hitam minimal, biar tidak silau. Ibu-ibu sekarang kan pakaiannya seperti itu. Kebanyakan istri menuntut haknya kepada suami, tapi kewajiban-kewajiban banyak yang dilalaikan. Kewajiban dalam mendidik anaknya, kewajiban ketika suami meninggalkan istrinya di rumah seharusnya menjaga, tapi tidak. Kebanyakan sekarang ini memasukkan orang lain, sehingga tingkat perselingkuhan itu luar biasa meningkat sekarang ini, terutama di kalangan guru-guru. Ini menjadi fenomena yang luar biasa. Data baik dari Surabaya maupun dari Gresik
Perceraian dan perselingkuhan terbanyak terjadi di kalangan guru. Karena itu hati-hati. Karena itu kembali bahwasanya laksanakan kewajiban, maka hak akan baru kita dapatkan. Begitulah puasa mengajarkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita kebanyakan menuntut tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Kita ingin masuk surga tapi diajak sholat tidak mau. Kita ingin menjadi orang yang baik tapi diajak hadir di majelis taklim juga tidak beranjak. Sering kali kita, aku kepingin dadi wong apik, tapi diajak untuk kebaikan tidak mau. Diajak untuk beramal, untuk melakukan amal soleh juga tidak dilaksanakan. Tapi berpikiran dia, saya ingin masuk surganya Allah. Jadi itu hal yang sangat keliru. Karena itu kewajiban kita lakukan, baru hak yang kita dapatkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hal berikutnya adalah kita sadar bahwa kebersamaan adalah indah dan penuh berkah. Ramadan kemarin ketika puasa luar biasa mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah itu dilaksanakan bersama-sama menjadi ringan. Puasa itu berat, tapi karena semua banyak puasa, banyak yang melaksanakan, jadi ringan karena ada temannya. Qiyamul lail, berdiri untuk salat malam berat, tapi ketika dilaksanakan secara berjamaah terasa ringan. Begitu juga ketika kehidupan ini bersatu padu, berjamaah kuat ukhuwah Islamiyah, maka umat Islam tidak akan mudah dikalahkan. Tapi karena sekarang ini kan umat Islam bercerai-berai, ego dikedepankan, sehingga umat Islam tidak ada kekuatannya sama sekali. Kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di jalur Gaza dan tepi barat, mereka diembargo, air tidak bisa masuk ke sana, aliran listrik diputus, sehingga mereka kebanyakan kelaparan. Kemudian juga dehidrasi yang luar biasa yang terjadi. Belum lagi ketika mereka anak-anak enak-enak bermain, bom suatu saat bisa meledak, sehingga bantuan-bantuan dari luar negeri karena sulit masuk diterjunkan dari atas pesawat. Tapi coba betapa banyak umat Islam. Menurut sensus jumlah umat Islam itu sekitar 1 miliar lebih, sedangkan orang Yahudi sekitar 15 juta. Berapa perbandingannya? Tapi apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam? Hanya mengutuk, hanya teriak-teriak, karena umat Islam tidak punya kekuatan sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak bersatu. Umat Islam bercerai-berai. Bukan berarti kita menjadikan satu dalam satu wadah, tidak. Tapi kita harus menyadari bahwasannya sesama muslim adalah saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada kalanya dengan tetangganya tidak rukun. Ada kalanya hanya perbedaan partai juga tidak rukun. Ada kalanya perbedaan organisasi juga tidak rukun. Sehingga umat Islam mudah sekali dikalahkan. Karena itu kembali kita harus menjaga betul persatuan dan kesatuan umat Islam ini. Jangan mudah dicerai-beraikan. Jangan sampai ada jargon NKRI harga mati, tapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan sama sekali tidak dia lakukan. Malah yang dilakukan adalah toleransi yang kebablasan, yang ikut dalam ibadah orang lain. Padahal toleransi yang betul adalah menghargai dan menghormati keyakinan orang lain, tidak harus ikut beribadah dengan orang tersebut. Karena itu kembali, jadi jangan sampai yang sebenarnya toleransi menjadi toleransi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian berikutnya kita harus sadar
bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah kita berjuang baru mendapatkan sebuah kemenangan. Saat ini orang seringkali di hari kemenangan, di hari yang fitri, setelah kita berjuang selama 1 bulan. Dan kita yakinlah bahwasannya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah mengulang, mengingatkan kepada kita agar kita tidak mudah putus asa. Setelah kesulitan ada kemudahan, jangan mudah putus asa. Sekarang ini pemuda-pemuda banyak yang, kalau menurut Profesor Renal Kasali, pemuda sekarang ini kan generasi stroberi. Kalau kita lihat, stroberi itu indah, bagus dilihat dari luar, tapi ketika kita sentuh sedikit saja lembek, penyok itu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau pemuda-pemuda sekarang ini atau anak-anak kita itu, yang dimaksud dengan generasi stroberi adalah mereka mudah putus asa. Mendapatkan sedikit himpitan dia langsung putus asa. Mendapatkan sedikit kesulitan dia langsung putus asa. Padahal Islam mengajarkan setelah kamu gagal berusaha. Karena yakinlah setelah kesulitan ada kemudahan. Allah sampai 2 kali dalam surat Al-Insyirah ini. Ini menunjukkan bahwasannya yakinlah setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tidak akan mungkin kesulitan terus, tetapi asalkan kita mau terus berjuang, asalkan kita terus melanjutkan perjuangan itu, pasti mendapatkan sebuah kesuksesan. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah, juga oleh Rasulullah ketika di Mekah. Beliau dan para sahabatnya luar biasa menderitanya, sakit yang tiada terkira. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, Islam mulai berkembang yang luar biasa, dan banyak tokoh-tokoh. Jadi jangan dikira orang-orang yang sukses itu mereka langsung sukses, tidak. Kalau kita lihat betapa banyak sekarang ini toko Alfamart, itu awalnya juga seorang bos yang jualan kelontong seperti orang-orang di desa kita. Tapi ini mereka karena dia luar biasa usahanya, jatuh bangun, akhirnya luar biasa besar. Yang punya Wing Food, dalam sejarahnya dia jual produk wing itu dari rumah ke rumah, door to door. Tapi sekarang kita bisa lihat perusahaannya yang luar biasa besar. Kalau orang kafir saja yang tidak paham surat Al-Insyirah, mereka yakin bahwa setelah kesusahan itu ada kemudahan. Yang mereka tidak pernah putus asa. Bukankah kita sebagai orang mukmin, orang yang mengakui kebenaran Al-Quran, orang yang percaya akan adanya Allah, masihkah kita juga mudah berputus asa hanya melaksanakan bisnis sedikit saja? Kalau kita lihat juga Gojek sekarang ini, itu kan luar biasa juga. Awalnya hanya beberapa orang dan dianggap remeh, tapi bisa menjadi perusahaan yang begitu besar sekarang ini. Begitu juga jual beli online. Orang terkaya di Cina yang bernama Jack Ma, ini terkaya di Cina. Dia pernah melamar di sebuah perusahaan yang ngelamar 24 orang, yang diterima 23. Satu yang tidak diterima yaitu Jack Ma. Apa dia putus asa? Tidak. Kemudian dia berusaha semaksimal mungkin, Jack Ma ini. Akhirnya dia mendirikan sebuah jual beli online, Alibaba namanya. Kalau di Indonesia itu sekarang ini yang dikenal Shopee. Ibu-ibu ini luar biasa Shopee pokoknya. Dan ini Jack Ma bikin sendiri Alibaba ketika itu. Ketika ditawarkan ke bank juga menolak. Apa yang dilakukan Jack Ma? Apakah putus asa? Tidak. Dia menciptakan sebuah sistem pembayaran sendiri, yang kalau di Indonesia kita kenal dengan Dana. Itu aslinya miliknya Jack Ma yang di Cina. Ini kan luar biasa. Kita harus yakin dan percaya bahwasanya Islam melarang kita berputus asa dalam surat Yusuf. Dan kita harus yakin betul. Jangan hanya terhantam sedikit langsung stres,
langsung luar biasa. Begitu juga seorang pemuda ketika mencintai seorang perempuan, jangan mudah putus asa. Ditolak, cari yang lain, masih banyak perempuan. Jangan sampai bunuh diri di bawah pohon cipluan. Atau ambil racun tikus kemudian diminum. Kenapa? Cinta saya ditolak. Inilah generasi stroberi yang begitu mudah, yang begitu lembeknya. Karena itu ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, kita tanamkan pada anak-anak kita agar mereka kuat. Ketika gagal dia mampu bangkit lagi. Dan bukankah Islam juga mengajarkan kepada kita terus berusaha, soal hasil Allah yang akan menentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian berikutnya kita sadar bahwa Allah sangat mencintai kita semua. Di bulan Ramadan kemarin kita diajarkan bahwasanya Allah melipat gandakan pahala. Allah membuka pengampunan seluas-luasnya. Allah mengikat dalam sebuah hadis, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan betapa besar cintanya Allah kepada kita. Betapa besar cintanya Allah kepada kita. Jangan sampai cinta yang besar itu kita balas dengan yang tidak setimpal. Inilah luar biasanya. Makanya ketika malaikat penjaga neraka begitu melihat umat Islam yang begitu banyak melihat manusia yang masuk ke dalam neraka, malaikat penjaga neraka ini sangat marah. Bukankah rahmat Allah begitu luas? Amalan ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Ampunan Allah yang begitu luas. Dosa setinggi gunung, seluas lautan pun ketika kita mau beristighfar, mau minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Begitu besar cintanya Allah kepada kita. Tapi kenapa sampai kamu masuk ke dalam neraka? Jadi karena itu kembali, karena cintanya Allah yang luar biasa besar, mari kita sambut cinta tersebut. Kita buktikan cinta kita kepada Allah tidak hanya dalam hati. Karena kata anak-anak muda, kalau cinta cuma dalam hati atau dalam lisan kan cinta gombal itu. Cinta butuh dibuktikan dengan perbuatan. Hati kita bilang cinta kepada Allah, lisan kita juga, tapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita buktikan bahwasanya kita merupakan orang yang cinta kepada Allah. Laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di luar Ramadan tidak berjalan sama sekali. Yang biasanya sholat berjamaah 5 waktu di saat bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan sudah tidak mau berjamaah lagi. Yang biasanya baca Al-Quran luar biasa banyak sekali di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak dilakukan sama sekali sampai Al-Qurannya berdebu 6 cm. Jadi jangan sampai pula ketika kita di dalam bulan Ramadan gemar berinfak, memberikan takjil, berinfak yang luar biasa banyak, tapi di luar Ramadan kebaikan-kebaikan itu tidak dilakukan. Berarti bukti cinta kita kepada Allah hanya sebatas di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, maka kebaikan-kebaikan itu pun juga akan kita tinggalkan kalau kita tidak cinta betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita sadar bahwa dalam hidup ini hendaknya saling mencintai, saling menghargai. Cinta dalam tanda kutip. Sesama muslim harus saling mencintai, saling peduli. Islam mengajarkan kepada kita betapa banyak kepedulian. Ketika kita dalam puasa, kita diajarkan bagaimana haus kita. Kita diajarkan bagaimana rasa lapar. Sehingga ini memupuk rasa kepedulian kita. Kalau rasa lapar seperti ini, berarti kita lebih peduli. Jangan sampai kita dalam kondisi kenyang, tetapi saudara kita dalam kondisi kelaparan. Jangan sampai kita berpakaian yang bagus,
pakaian-pakaian yang serba wah. Tapi saudara-saudara kita banyak yang tidak punya pakaian, bahkan hanya untuk menutup aurat pun mereka kesulitan. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kamu masuk surga sehingga kamu beriman kepada Allah, dan tidaklah kamu beriman sehingga kamu saling mencintai. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya, yaitu dengan puasa kita benar-benar sadar bahwa hakikat diri kita adalah jiwa, bukan tubuh. Puasa menyadarkan kita bahwa tubuh ini hanyalah rangka atau rumah belaka. Hakikat manusia adalah jiwanya, adalah ruhnya. Tubuh ini kalau sudah ditinggalkan oleh jiwanya, siapa yang mau? Yang dulu biasanya saya akan cinta kamu sehidup semati. Tapi ketika jiwa ini sudah diambil oleh pemiliknya, tinggallah tubuh. Kira-kira ada tidak yang mau bersama di dalam kuburan? 3 hari saja, 4 hari sudah mulai membusuk, siapa yang bilang? Bahkan tubuh kita ketika sudah ditinggal ruh, itu sudah jarang disebut namanya, sudah berganti jenazah. Sehingga mau dikubur mana jenazahnya, sudah tidak lagi disebut lagi mana Idris, tidak, tapi mana jenazahnya. Jadi jiwa ini, sehingga tubuh ini betul-betul harus kita pelihara agar menjadi jiwa-jiwa yang suci, agar menjadi jiwa-jiwa yang betul-betul dikehendaki oleh Allah. Sehingga Allah pun melihat terhadap perbuatan kita, terhadap amal-amal kebaikan kita, inilah yang akan menyelamatkan jiwa kita kelak nantinya. Tubuh nanti akan ditinggal setelah itu, setelah dikubur, maka akan hancur, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tapi setelah itu tubuh kita, ruh kita akan ada di alam barzah. Karena itu kebanyakan kita ini lebih berfokus kepada tubuh. Ibu-ibu terutama ini kan fokusnya kepada tubuh. Beli skincare, ini kan luar biasa. Skincare bisa beli, SPP tidak mau bayar. Ini yang terjadi. Ayah atau bapaknya itu biasanya Jerman, gaji dejir-ejir gak uman. Jadi setelah gajian diberikan langsung habis buat beli bermacam-macam skincare. Belum lagi bermacam-macam untuk merawat bagaimana tubuh ini kelihatan ideal. Padahal kembali hakikat manusia itu adalah jiwanya, bukan tubuh. Tapi kebanyakan di antara kita lebih konsentrasi bagaimana tubuh ini terus terjaga, tidak memperdulikan jiwanya. Coba kita kadang kala mandi berapa kali, bahkan ada yang mandi itu sampai 1 jam lamanya, tidak tahu apa aja yang digosok itu, lama luar biasa. Tapi ketika diajak sholat tarawih, imamnya baca surat yang luar biasa panjang, geremengnya luar biasa ibu-ibu itu. Sampai sahur masih geremeng karena imamnya baca surat yang panjang. Dan besok tidak hadir lagi. Itulah yang terjadi sekarang ini. Padahal itu untuk jiwa kita, untuk ketenangan hati kita, untuk melakukan ibadah luar biasa berat. Tapi untuk tubuh, coba, ibu-ibu itu pasti lebih suka diajak shopping ke mall dibandingkan hadir di kajian Ahad pagi misalnya. Kajian Ahad pagi banyak sekali alasannya, tapi kalau ke mall baru bilang saja langsung sudah siap-siap luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu kembali, mari kita berfokus. Bukan berarti kita tidak boleh berfokus bagaimana tubuh ini tetap terjaga sehat, agar tetap indah, bukan. Tapi kita harus seimbang, terlebih-lebih perhatikan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya
Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Melalui mimbar yang mulia ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.